Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan, Shalom. Ada Corby dan tentu ada Cece Cingsiuku yang di YouTube. Bapak Melki Pangemanan, puji Tuhan. Shalom Kote, Shalom sahabat semuanya. Ada yang dari Makassar. Apa kabar Ki Makassar? Kodong, wajib ngasengki, puji Tuhan. Pas Randy sudah tumbuh lagi ya kumisin ya, antar cukur ya, biar besok kalau saat kebaktian sudah bersih. Halo Ibu Inge dan Kakak Parlin, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, tema yang akan Pastor sharing hari ini, saya juga belajar tentang memento mori, ingat akan kematian. Sebentar Pastor akan sharing beberapa ayat firman Tuhan, juga melihat sedikit referensi dari apa itu memento mori, dan juga dari bahasa apa kira-kira gitu. Ya, saya tidak terlalu pintar, maka sebentar saya akan lihat ada contekan artikel untuk membantu sedikit kita bisa mengerti makna itu. Kalau Pastor Randy sendiri ya terus belajar. Saya hamba Tuhan, tidak pintar, saya nggak sekolah tinggi, tapi saya mau belajar bagaimana supaya pelayanan ini selalu ada melakukan kehendak Bapa di surga. Baik, sekarang saatnya Pastor ajak kita semua sama-sama merenungkan kasih Tuhan lewat pujian Tuhan. Aku rela mengosongkan diriku karena aku tahu sekarang aku sudah dalam Kristus Yesus. Aku harus tanggalkan yang lama, aku harus pikirkan bukan perkara-perkara di bumi, tapi aku mau pikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara nilai kekal. Kita ini Bapak Ibu sekalian udah sama-sama tua, sudah sama-sama tua Kote. Jadi mari kita mengenakan manusia baru yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Puji Tuhan. Baik, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semua kita boleh mendengar pujian ini. Kalau saudara bisa nyanyi, puji Tuhan. Kalau tidak, dengarkan. Dan pujian ini pasti deh memberkati setiap kita. Pujian ini mengajar kita untuk ingatlah akan kematian. Suatu hari saudara saya pasti akan mati atau meninggalkan dunia ini. Pujian ini ingatkan kita. Tuhan, aku rela
mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Yesus hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Tuhan Yesus, inilah iman kami dan inilah kerinduan kami, memandang wajah-Mu terus, setia hingga akhir, mengikuti firman-Mu Tuhan. Tuhan, penuhi aku dengan gairah sorgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Yesus hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saat ku pulang akan menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Dapat ku memandang wajah-Mu. Saudara-saudara,
Kalau hari ini tubuh melemah, banyak-banyak merenung. Itu juga sebagai penanda kita manusia bete, butuh Tuhan. Banyak situasi ini kita disadarkan. Kalau saudara dalam keadaan fit, sehat, posisi di atas, baik, dan sadar butuh Tuhan, itu luar biasa. Pujian ini, Pastor ini bawakan sekali lagi. Semua kita boleh mendengar dan mendapat berkat rohani. Tuhan, kami rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah sorgawi nan suci, agar aku tidak inginkan apapun, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Yesus hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Tuhan, terima kasih. Hidup kami semua ada dalam tangan-Mu, dan hari ini kami berbahagia. Kami mengerti akan hal ini. Terima kasih. Tuhan, penuhi kami dengan gairah sorgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Yesus hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Hore! Saat ku pulang menghadap Bapa,
hanya Yesus yang ku ingini. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Dapat ku memandang wajah-Mu. Puji Tuhan, kiranya pujian ini membuat setiap kita hidup mengasihi Tuhan. Memang kita tidak tahu umur kita kapan akan tiba, akan selesai, tapi paling tidak dengan pujian ini kita senantiasa belajar untuk apa? Mawas diri. Ya, kata mawas diri kita sudah jarang dengar ya. Saya hamba Tuhan yang belajar melayani, yang banyak memaknai, merenungkan, menghayati tentang hal-hal ini. Pujian-pujian seperti ini saya suka. Sebetulnya kesukaan ini karena saya banyak melayani orang-orang yang sakit, orang-orang yang Tuhan panggil, dan meskipun usia saya ini masih jelita, baru jelang 50 tahun, tapi saya senantiasa belajar mempersiapkan diri akan kematian. Kemarin, Pastor kayak dapat deh, ada satu video yang lagi live ibadah, hamba Tuhannya itu dipanggil Tuhan. Kalau tidak salah ada itu. Oh ya. Ya, jadi hal-hal ini sebetulnya semua membawa kita, mengingatkan kita bahwa kita yang melayani, kita orang Kristen, orang Katolik, atau secara umum semua kita manusia, belajar mawas diri. Ya, kemarin ada dapat video ini. Masih berdoa, ini lagi live ini. Lagi live ini. Sehat-sehat. Ini udah almarhum. Masih doa tiba-tiba. Jadi ini sebuah pesan yang sangat kuat banget. Lagi live, lagi berdoa, dan kematian datang menjemput. Iya, hal-hal ini yang Pastor lihat senantiasa untuk bukan untuk menakutkan, tetapi untuk kita mawas diri. Ya, iya. Tiba-tiba kasihan lagi pimpin doa gitu dan kematian datang. Iya betul, umur adalah misteri, puji Tuhan. Maka boleh dong hamba Tuhan juga senantiasa bukan hanya bicara soal kesembuhan, bukan hanya bicara soal
hidup diberkati, tapi juga tentang kekekalan. Pikirkan hal-hal yang di atas. Ya, halo Ibu Erni Alibasa, betul. Tiba-tiba Tuhan ambil. Puji Tuhan loh. Kalau kita sudah dalam Tuhan, mau kapanpun juga tiba-tiba Tuhan ambil. Ya, kemarin Pastor dapat efek main-main TikTok gitu, lalu posting, puji Tuhan ada yang nonton gitu ya, karena efeknya itu jadi pelajaran. Jadi saya posting, ya nonton lumayan, kurang lebih hampir 10.000 orang. Kalau itu hanya dapat efek ini loh. Kemarin bisa lihat ini, nah ini kemarin dapat efeknya. Ketika sembala berbunyi, saya siap Tuhan. Ini ilustrasi kalau Tuhan panggil kita dari debu tanah kembali ke debu tanah. Jadi karena sesuai janji firman Tuhan, yang jemput Tuhan, kita tersenyum dong, kita bersuka cita. Amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, kalau saudara-saudara ingat beberapa minggu lalu pernah sampaikan, ingat nggak ini? Kenapa di tangan manusia itu, coba masing-masing, ayo masing-masing ayo buka tangannya gini ya, dan masing-masing melihat di setiap tangan Bapak Ibu sekalian ini ada huruf. Ayo, mau tanya, ada huruf apa? Yang ingat atau yang baru mau lihat silakan. Ada huruf apa? Ayo, ini loh. Ada huruf apa? Ada huruf M, betul. Banyak udah melihat ya. Huruf M, kanan M, kiri M. Kalau Pastor Andy sebagai orang awam, saya sebut itu MM singkatan dari manusia mati. Jadi ketika melihat tanganmu itu ada huruf MM, bagi saya yang awam ini pakai bahasa Indonesia aja, artinya saya artikan manusia mati. Hah? Ada yang AM? Ya kalau AM berarti Andi nanti mati juga. Ada huruf M. Ya ini saya katakan, tapi nanti kita melihat dalam teks berbahasa Latin supaya ini bisa general seluruh dunia. Kalau manusia mati bahasa Indonesia, terus orang bule ngomong apa gitu. Jadi M ini saya sebut secara awamnya manusia mati. Ingatkan tetanggamu, sesamamu, keluargamu, anak cucumu, orang tuamu. Karena orang tua zaman sekarang ini kita juga perlu saling mengingatkan. Karena dengan maraknya modernisasi, orang tua juga kadang-kadang suka lupa diri.
Jadi kita perlu saling ingatkan dengan santun. Ya. Nah, ingat, namanya itu manusia mati. Manusia mesti mati. Ya, tinggal kapan waktunya. Gitu. Nah, lalu Pastor membaca sebuah artikel di Motivasi Kristen di sini ya. Ini contekan nih. Jadi di sini kata sebetulnya itu dari bahasa Latin. Oh, jadi ada bahasa Latinnya. Jadi itu bahasa Latin yang M1 itu disebut memento, ya. M2 mori. Hah? Ada yang bilang, tanganku kok nggak ada, Pastor? Wah, jangan-jangan yang tangan nggak ada nanti tidak mati, tapi rapture. Bisa juga, bisa rapture gitu, bisa. Berarti langka. Kalau yang nggak ada, ya berarti nanti tidak mati tapi rapture, berbahagia yang tidak ada M di tangannya, ya. Itu sebuah hanya sharing-sharing ya, saudara-saudara. Iya, makasih. Nah, saya baca artikel ini sekarang. Memento mori, ingat akan hari kematianmu. Sahabatku, mendengar kata memento mori, pasti Anda sedikit bingung dengan kedua kata tersebut. Memento mori adalah bahasa Latin. Oh, bahasa Latin toh. Yang memiliki arti ingat akan kematian. Ini Pastor contek ya, karena saya tidak terlalu pintar. Saya pun belajar, itu kalau saya pikir manusia mati, ternyata kalau misalnya orang bule, masa dipakai bahasa Indonesia, tapi ternyata itu adalah memento mori dalam bahasa Latin. Jadi kalau bahasa Latin bisa dipakai oleh semua orang dong, karena ini dari kita lihat sebentar dari mana asal kata ini. Jadi memento mori adalah bahasa Latin yang memiliki arti ingat kematian. Kata ini pertama digunakan abad pertengahan oleh para filsuf seperti Plato dan Socrates. Ini saya tidak kenal, tapi ini mereka, Plato dan Socrates ini nama besar, ya. Filsuf. Kedua filsuf tersebut merupakan pencetus ide atau gagasan tentang hari kematian yang kemudian dibahasa gaulkan menjadi tadi itu, memento mori. Dengan mengerti arti kedua kata tersebut, kita pasti akan sedikit khawatir akan hidup ini, khususnya kita sebagai orang yang belum percaya. Karena kalau sudah percaya, kita harusnya tidak khawatir, karena ada jaminan dari Juru Selamat. Alkitab dengan jelas juga mengatakan bahwa hidup seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itu ada di dalam Yakobus pasal 4 ayat 14 bagian B. Nah, maksud dari memento mori memiliki relevansi dengan apa yang dituliskan oleh Rasul Yakobus, dengan mengingatkan kita bahwa hidup di dunia tidaklah kekal atau hanya sementara. Kote, sementara kodong, sementara ji. Ini dunia ji. Saudara masih manusia. Ingat, jangan takabur, jangan sombong.
Saya melihat hari-hari ini ada orang yang masih baru atau masih muda atau apa gitu ya. Kalau dia mungkin masih mahasiswa atau dia masih mulai melayani pekerjaan Tuhan, tapi arogan, sombong, ngomongnya jutek, judes, ya, antagonis gitu ya. Sebaiknya belajar, karena baru mulai saja sudah memerankan perang antagonis. Ya, saya pernah katakan bahwa kita itu jangan nyalahkan orang lain supaya kita terlihat benar gitu. Jangan merendahkan orang lain supaya kita terlihat tinggi. Meskipun kita namanya dengan judul pelayanan atau penyampai kebenaran, jangan. Jangan kita menghina orang miskin supaya kita terlihat kaya. Jangan. Bayangkan kalau baru mulai, misal contoh melayani atau mahasiswa ya yang baru mau lulus tapi sudah vokal banget, ngomongnya terlalu kasar gitu. Bagaimana kira-kira kalau mereka ini nanti dipercaya di posisi-posisi yang baik? Jadi apakah mereka? Ini perenungan buat kita. Baru saya mulai gitu, merintis usaha, merintis pelayanan, merintis karir, sudah congkak, sudah sombong, udah arogan, udah merasa paling hebat. Lah saya membayangkan kalau mereka ini nanti ada di posisi-posisi yang hebat, posisi-posisi yang tinggi. Jadi apa orang-orang seperti itu? Jadi apa kira-kira? Ingat ya, memento mori, manusia akan mati. Lalu apakah yang harus kita bangga dan sombongkan di dunia ini, Bapak Ibu terkasih? Mobil mewah kah? Uang banyak kah? Rumah yang indah kah? Aset berharga kah? Atau masih terus menyimpang iri hati kah? Sombong sekali kah? Ingatlah Bapak Ibu terkasih, semua itu akan lenyap dan tidak abadi. Mari mencobalah berpikir lebih dalam lagi, atau Anda harus benar-benar, bukan cuma Anda, saya juga harus benar-benar memaknai memento mori ini. Banyak orang yang hidup dalam kesombongan. Nah loh, keserakahan karena mereka jarang sekali memikirkan hari kematian. Sama kan, Pastor sampaikan seringkali, karena setiap hari ada orang sakit, jadi saya lihat orang kalau pernah sakit dan sembuh, itu pasti dia ini, merendah. Sama, orang jahat pernah masuk penjara, dia pasti belajar di penjara itu. Saya orangnya. Sama halnya kalau manusia tidak pernah memikirkan tentang kematian, maka dia akan serakah, sombong, takabur. Tapi coba kalau dia misalnya dengar ini,
Oh iya sih, MM. Mau bagaimanapun hebatnya, manusia akan mati. Pasti lebih memikirkan hal-hal yang kekal. Ya, saya begitu percaya bahwa jika kita selalu memikirkan kematian kita, atau hari kematian, atau memento mori, atau manusia mati, maka kesombongan dan keserakahan akan sedikit sulit untuk kita praktekkan. Maksudnya kita tidak akan mau hidup sebagai pribadi yang sombong, karena kita ingat manusia itu apa sih? Kata Yakobus 4 tadi, 14, seperti uap saja. Sebentar ada, sebentar udah nggak ada. Ya, ini karena kita memikirkan perkara-perkara di atas, bukan di bumi. Ya, oleh sebab itu, sebagai orang percaya, marilah terus memikirkan hari kematian kita. Tutur kata, pikiran, dan tingkah laku kita pasti deh digunakan sebaik mungkin, karena kita selalu mengingat pada hari kematian. Puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih, inilah kunci untuk hidup kudus, suci, dan bersih. Maka sebagai orang percaya, perbiasakanlah diri kita untuk selalu memikirkan hari kematian kita. Bapak Ibu terkasih, pesan dari saya adalah gunakanlah hari-hari hidupmu sebaik mungkin. Jadilah teladan dalam setiap tugas dan tanggung jawabmu. Jadilah orang percaya mampu menunjukkan teladan Kristus dalam setiap aktivitas kita. Dan percaya deh, jika hari kematian itu datang dalam hidupku dan atau hidupmu, saya nggak tahu siapa lebih dulu ya. Umur di tangan Tuhan, tapi bagian saya, bagian kita berjaga-jaga. Jika kematian datang menjemput kita, percayalah nama kita akan disebut dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat apa yang boleh kami dengar, renungan di hari Sabat ini. Refleksi supaya kami ingat manusia pasti mati. Memento mori, hari akan kematian. Kalau hari ini ada yang mendengar, melihat ini, sedang sakit, lemah, drop tubuhnya, ini juga waktu yang terbaik kami merenungkan segala sesuatu. Dalam kelemahan, kami bisa merenungkan firman Tuhan dan kami menjadi kuat. Bagi Bapak Ibu sekalian yang saat ini sehat banget, bugar banget, seger banget, hidupmu baik banget, dipromosi Tuhan, jabatan baik, studi baik, keuangan baik, ingat juga, semua ini hanya fata morgana, hanya sementara, bukan yang kekal. Apa yang disebut fata morgana, apa yang hari ini kita lihat, nanti besok sepertinya kita tidak percaya akan terjadi. Apa yang kita lihat hari ini tentang kekekalan, tentang hidup baru di sorga, itu masih sepertinya fata morgana juga. Tapi ingatlah, yang fata morgana suatu hari kelak itu akan jadi kenyataan, dari yang nyata hari ini kita tinggalkan. So terberkati, saya terberkati banget. Ya, ingat ya, MM di tanganmu, MM itu saya percaya ini rema. Ingatkan dirimu sendiri, ingatkan keluargamu, manusia milik Tuhan, tapi manusia
harus tinggalkan dunia yang fana ini. Manusia mati, atau dalam bahasa Latin, memento mori. Puji Tuhan, kiranya apa yang saya sampaikan ini sharing dan juga baca artikel bisa memberkati setiap Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Sekarang Pastor mau memberkati air minum yang sudah siapkan. Puji Tuhan. Saudara bisa pegang, bisa arahkan tumpahan tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kiranya lewat air berkat ini, semua kita diberikan kesehatan sama Tuhan. Ya, ini air hanya media saja, tapi yang memberikan umur panjang, kesembuhan, yang mengirimkan roh kesehatan di tubuh kita adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat renungan yang kami boleh dengarkan hari ini. Dan kami berdoa, air minum ini mohonkan berkat-Mu Tuhan. Bagi orang-orang sakit meminumnya, roh kesembuhan mengalir di tubuh mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Minumlah dan jadi berkat bagi tubuhmu, kesehatan bagi engkau dan bagi orang sakit yang meminumnya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Segar banget, senang banget, terasa badan ini menjadi itu segar. Mungkin masih ada orang yang mencela pelayanan Pastor Andy, pelayanan seperti kasih air. Hari Minggu besok, Pastor akan membagikan healing water kepada semua orang ya yang berkesempatan hadir di ibadah onsite Minggu pagi jam 8. Ini karena kemarin Pastor dapat berkat dari YouTube ada 5 juta sekian. Kami belikan berdus-dus air. Kita doakan dan kita besok bagi. Ya, ada yang terberkati, ada juga yang masih tidak paham atau mungkin tidak setuju dan mencela. Gini. Pelayanan healing water itu setiap hari kita buka gratis. Air itu diperlukan tubuh. Balikpapan hari ini juga sedang mengalami kekurangan air. Makanya ada orang-orang yang berkelebihan, dia memberkati ke daerah-daerah yang kering gitu. Jadi ada orang-orang yang memberikan waktunya, hidupnya untuk membantu gitu ya. Aksi kemanusiaan. Ada yang punya berkat, dia belikan tandon-tandon, dia salurkan ke kampung-kampung yang keuangannya mungkin kesulitan atau kering air, jadi kasih gratis gitu. Jadi air diperlukan, tubuh ini diperlukan manusia untuk minum, untuk mandi, untuk nyuci. Jadi kalau bagi yang tidak percaya
air ini disebut healing water atau air doa, engkau udah paling tidak pahamilah bahwa air itu ada gunanya. Kalau saudara melihat pelayanan ini tidak percaya dengan kuasa doa orang Kristen atau kuasa doa hamba Tuhan, ya tidak perlu percaya, tidak harus percaya, toh saya juga ada keuntungan di sini. Tapi kalau kau mau ambil air, silakan. Air itu berguna untuk hidupmu, untuk minum, untuk ya buktinya hari ini Balikpapan saya doakan supaya kekurangan air ini segera lalu dan kembali normal semuanya. Oke, puji Tuhan sampai hari ini di Geraha YHS airnya tetap lancar. Yaitu doa saya minggu lalu, karena setiap hari ada orang yang ambil air gratis ya. Nah, Pastor Andy yang bayar setiap bulan abonemennya, tapi saya memberikan gratis. Bisa bayangkan kalau saya mau bisnisin, tapi saya tidak akan bisnisin. Ya, saya melihat pernah di luar negeri ada yang sampai jual, saya tidak bakal jual. Apa jadinya kalau saya jual air doa? Wih, bisa jadi sultan, tapi nggak bakalan. Saya tetap konsisten, komitmen, pelayanan gratis, bahkan sampai Tuhan panggil. Jika Tuhan masih percaya pelayanan ini, kami tidak akan meminta kolektor. Saudara-saudara, saya tidak anti persembahan, saya tidak anti kolektor, saya pun tidak menentang persepuluhan, tetapi saya tidak akan menyodor-nyodorkan. Kalau gereja lain silakan, kalau saya tidak, karena saya tahu yang saya hadapi kasihan orang-orang susah dan orang-orang sakit. Justru kami rindu memberkati mereka. Namun kalau saudara punya berkat lebih dan tergerak memberkati hamba Tuhannya, monggo kerso, puji Tuhan, tapi dengan sukarela, ya, bukan karena motivasi apapun, bukan motivasi bayar atau karena terpaksa, bukan. Itu nggak jadi berkat, ya, puji Tuhan. Air seperti itu. Sama juga pelayanan doa, saat lagi kita mau doakan orang-orang sakit. Kalau sudah percaya, puji Tuhan, dan banyak bersaksi disembuhkan. Saudara tidak percaya juga nggak apa-apa gitu, karena setiap kita punya kepercayaan berbeda-beda. Saya pun nggak mau jadi orang yang memaksakan diri, saya nggak mau, ya. Baik, itu tadi sedikit tambahan cerita, mudah-mudahan saudara bisa lebih memahami pelayanan ini. Baik, izinkan Pastor Andy mendoakan saudara-saudara sedang sakit. Kalau saudara rindu didoakan dan percaya kesembuhan ilahi masih ada, boleh angkat tanganmu sekarang. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Setiap tangan yang terangkat, diberkatilah tubuh mereka, diberkatilah kesehatan mereka, diberkati dengan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aliran kesembuhan mengalirlah di tubuhmu sekalian. In Jesus' name, you heal, you free, and you clear, in Jesus' name. Saya merasakan ada aliran kesembuhan, kuasa Tuhan menjamah. Bapak Ibu sekalian juga mungkin ada yang merasakan hal yang sama. Ada kuasa, ada urapan, ada aliran kesembuhan menyentuh tubuhmu. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Dia hidup, Dia baik. Saat kita berdoa, Dia mendengar, Dia menyatakan kasih lewat doa-doa ini.
Yang lemah Engkau dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang di kursi roda mulai latih berdiri dan berjalan, yang sudah kurang makan berhari-hari, setelah doa ini coba makan yang secukupnya dan pulihlah kekuatanmu. Yang drop di rumah sakit, yang kritis, sebelum doa ini, setelah doa ini mereka dengar terjadi pemulihan di organ-organ kepala, otak, memori, syarafnya. Yang stroke dipulihkan dari stroke dan disembuhkan. Dan saudara-saudara yang ada gangguan kesehatan apa saja, aliran kesembuhan touch hidupmu, memperbaharui engkau, dan sembuhlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan tempat yang mati. Kami bersyukur Bapa buat kasih-Mu, lawatanmu saat ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersyukur tangan Bapa yang tidak kelihatan tapi berkuasa dan penuh kasih itu sedang melawat dan sudah memberkati setiap kesehatan kita. Yeay, selamat masuk hari yang baru. Puji Tuhan, ya. Hari ini hari Sabat, banyak-banyak baca Alkitab, banyak-banyak merenungkan firman Tuhan. Ya, kurang aktivitas yang bersentuhan dengan duniawi. Ya, karena kita adalah warga kerajaan sorga. Hidup ini jadi berkat. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, pastor mau selesai, tapi kayaknya ada yang request ini. Pujian hidup ini adalah kesempatan. Maukah? Bolehkah? Kalau enggak mau ya sudah. Kalau mau ya coba pastor nyanyikan. Mau, wis kurang banyak maunya gitu. Cie, kurang banyak maunya. Iya. Hidup ini adalah kesempatan. Ingat, memento mori. Puji Tuhan, pujian ini pastor bawakan, semua terberkati untuk kita masuk di hari yang baru. Ingat pesan firman Tuhan. Kalau biasa, ingat pesan mama ini, ingat pesan sabda firman Tuhan. Memento mori, manusia akan mati. Kiranya hidup ini kita gunakan dengan baik ya. Bless you semuanya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku
selagi kami masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah memberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya ucapin terima kasih udah bersama-sama dalam Time for Bible live stream ini. Dan saya ucapin selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus serta kita semuanya sampai selama-lamanya. Bless you all, dadah semuanya. Oh iya, tambahan kita kembali besok pagi jam 6.05. Setelah terberkati, silahkan mau hadir kembali live streaming ini. Saudara mau bantu Pastor Randy, tidak usah nge-gift, tidak apa-apa. Yang penting saudara kalau mau bantu, mau memberkati hamba Tuhan, tolong di-share saja live streaming ini, link ini, tautan ini, atau info pelayanan ini. Siapa tahu ada yang membutuhkan, kita sudah menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Itu saja. Oh ya, dan juga info tambahan, besok kan hari Minggu nih. Saya dengar kabar sejak hari Kamis, Jumat banyak banget yang datang dari Jakarta, dari Timor Leste, dari mana, Papua gitu, banyak yang datang. Jadi saudara biar tidak ketinggalan berita, setiap hari Minggu pagi jam 8 di Balikpapan, bertempat di Geraha Yes Balikpapan, Tribun Healing Center, tempat di Makassar melayani. Itu ada satu kali Minggu pagi jam 8 ibadah onsite. Time for Bible tetap buka. Yang datang itu biasa penuh, ya. Jadi saudara kalau mau datang
Karena jam 8 kita mulai, jam 7 masih boleh. Kalau jam 8 biasa sudah penuh tempatnya, kursinya terbatas banget. Dan semua ini pelayanan adalah tanpa mahar, tanpa kolek, tanpa persembahan. Semua ini bakti hamba Tuhan untuk melayani saudara-saudara. Dan juga kalau kita ada berkat, kita suka berbagi, bagi sembako, bagi beras. Nah, besok kita ada berkat dari YouTube kemarin 5 juta, kita pakai beli air. Besok akan kita bagikan healing water secara gratis. Kiranya pelayanan ini menjadi berkat dan kesembuhan bagi saudara-saudara yang sedang sakit. Puji Tuhan. Itu saja ya. Mengenai tadi ada ke Sumeneb kemana-mana atau ke kota-kota lain. Nanti kalau pesara keluar kota pasti di info. Puji Tuhan. Sudah itu saja ya. Bless you. Dadah semuanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.